Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. Judul, Lidah dan Hati, Awal Segalanya. Bagian 1. Di pinggiran kota tua di Jawa Timur, tersembunyi di balik lebat hutan jati dan suara gamelan malam yang menggetarkan udara, berdiri sebuah pesantren tua, tempat di mana seorang kiai mursyid menggembleng lelaku rohaniyah, Pondok Jaliyatus Siri. Disinilah seorang tokoh karismatik, Mbah Wali Ageng, nama panggilan dari masyarakat untuk Kiai Ahmad Thohir Habibullah, membina jiwa-jiwa muda yang haus makna. Bukan hanya mengajarkan kitab, tapi juga memahat karakter dari hati yang dalam. Tidak ada yang pernah patah hati karena kambing. Tapi jutaan manusia hancur karena mulut sesamanya. Kau bisa sedekah 1000 sapi, tapi jika lidahmu menyakiti, semua bisa sirna. Sebab dari dua tempat inilah, lidah dan hati, berasal cahaya dan kegelapan manusia. Suatu sore, datang seorang saudagar dermawan. Namanya pun begitu, Darmawan. Ia terkenal karena tangannya yang ringan memberi, tapi lebih terkenal lagi karena hatinya yang selalu gelisah mencari makna. Hari itu ia membawa seekor kambing istimewa, gemuk dan sehat. Kepalanya tunduk, bulunya putih bersih. Mbah Wali, ujar Darmawan dengan takzim, saya baru dapat rezeki besar. Ingin saya kurbankan kambing ini. Mohon Mbah yang potongkan, dan bagikan kepada semua warga. Tapi, saya minta satu hal. Mbah Wali hanya tersenyum, matanya tajam menembus wajah Darmawan. Apa permintaanmu, Nak? Mohon saya diberi bagian yang paling buruk dari kambing ini. Yang paling tak berguna. Mbah Wali mengangguk tanpa tanya. Tak ada debat, seolah memahami bahwa permintaan itu lebih dari sekadar daging, melainkan pelajaran yang menunggu waktunya. Kambing disembelih, dibersihkan, dibagikan. Semua warga tersenyum menerima. Dan malam itu, seorang santri mengantar bungkusan ke rumah Darmawan. Begitu dibuka, Darmawan terdiam. Isinya hanya 2 potong, lidah dan hati. Bagian 2. Darmawan menatap lama 2 organ kecil itu. Lidah yang bisa membisikkan cinta atau meluncurkan racun. Hati, seonggok daging merah yang tak terlihat mata tapi menentukan nasib seluruh tubuh. Ia ingin bertanya, tapi menahan diri. Barangkali memang itu yang pantas ia terima. Beberapa minggu berlalu, rezeki kembali mengalir deras. Kali ini lebih besar. Perusahaan ekspor miliknya mendapat kontrak besar dari luar negeri. Dan seperti sebelumnya, ia kembali ke Pondok Jaliyatus Siri dengan membawa kambing pilihan terbaik. Ia menjumpai Mbah Wali yang tengah menanam bunga di belakang pondok. Bah, mohon potongkan kambing ini. Seperti kemarin, tolong dibagikan ke warga. Tapi kali ini, saya mohon bagian terbaik dari kambing ini. Yang paling istimewa. Mbah Wali menoleh. Senyum tak pernah hilang dari wajah keriputnya. Insya Allah, Nak, akan kuberikan bagian yang paling terbaik. Hari itu kambing disembelih. Potongan daging segar kembali menyebar ke warga sekitar. Senyum mengembang di banyak wajah. Dan seperti sebelumnya, seorang santri datang membawa bungkusan ke rumah Darmawan. Ia buka perlahan. Isinya, lidah dan hati. Lagi-lagi, lidah, hati. Darmawan bingung, jengkel, tapi juga penasaran. Malam itu juga ia melangkah menuju pondok, menunggu Mbah Wali selesai salat malam. Dalam gulita musola kecil beraroma kayu garu dan cendana, ia menunduk dengan resah. Bah, saya minta maaf. Tapi saya ingin bertanya, kenapa kemarin saya minta bagian terburuk, Bah beri saya lidah dan hati. Dan hari ini saya minta yang terbaik, Bah beri juga lidah dan hati. Bagian 3. Mbah Wali Ageng menatap Darmawan lekat-lekat. Di matanya ada kilatan rahasia yang tak semua bisa menangkap. Suaranya tenang, tapi berat seperti embun yang jatuh di pagi sunyi. Nak Darmawan, di dunia ini tidak ada bagian tubuh yang lebih menentukan arah hidup manusia selain lidah dan hati. Ia mengambil kitab kecil dari rak musola, lalu membuka lembarannya pelan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging.
Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lidah, lanjut Mbah Wali, adalah juru bicara dari isi hati. Kalau hatimu penuh racun, maka lidahmu menyemburkan bisa. Tapi kalau hatimu jernih, maka lidahmu menebar kesejukan. Lidah dan hati adalah cermin sejati manusia. Darmawan tertunduk, diam-diam, ia merasa malu. Selama ini ia sibuk berbagi harta, tapi lalai menjaga ucapannya pada para karyawannya. Pernah suatu waktu ia memaki seorang pegawai yang telat datang karena ibunya sakit. Hatinya membusuk karena merasa lebih mulia dari yang dibantunya. Mbah Wali duduk bersila di hadapannya. Orang bisa saja bersedekah 1 gunung emas, tapi jika lidahnya menyakiti orang lain, semua itu bisa habis dalam 1 kalimat saja. Kau pernah dengar orang berkata, saya lebih baik miskin, daripada dihina orang kaya. Darmawan mengangguk, perasaannya mulai tercabik-cabik. Bagian 4. Nah, lanjut Mbah Wali, itulah kenapa saya beri kau lidah dan hati. Karena keduanya adalah yang terburuk jika dibiarkan liar. Tapi juga bisa jadi yang terbaik jika dijaga. Kau tahu kenapa tak ada yang pernah sakit hati pada kambing? Karena kambing tak bisa berkata. Tapi manusia, ia bisa melukai dengan kata-katanya saja. Bahkan tanpa menyentuh, bahkan tanpa niat. Darmawan menitikkan air mata. Di pikirannya terlintas wajah-wajah para pegawainya. Sanak saudara yang pernah ia abaikan. Bahkan anaknya sendiri yang pernah ia bentak di tengah belajar hanya karena nilai ujian tak sempurna. Kalau engkau ingin jadi manusia terbaik, nak, ujar Mbah Wali, maka jagalah 2 hal itu. Hati dan lidah. Kau bisa mengubah dunia dengan keduanya. Atau kau bisa membakarnya. Malam itu Darmawan tak bisa tidur. Ia kembali ke rumah, tapi seakan membawa dunia baru di dadanya. Dunia yang sebelumnya tak terlihat, dunia batin yang selama ini ia abaikan. Keesokan harinya, ia menulis surat permohonan maaf kepada seluruh stafnya. Ia mulai membangun kebiasaan baru di rumah dan kantor, zikir pagi, kajian rohani, dan forum terbuka yang membahas bukan hanya target perusahaan, tapi juga kesehatan hati. Perlahan, suasana berubah. Kantor menjadi lebih hangat. Tidak ada lagi tekanan berbasis ketakutan, tapi dorongan dari kepercayaan. Darmawan bahkan mempekerjakan seorang ustaz untuk membina mental spiritual para karyawannya seminggu sekali. Hingga suatu hari, seorang anak kecil menghampirinya saat ia sedang berjalan ke masjid. Pak Darmawan, katanya polos, terima kasih ya, ayahku sekarang sering senyum. Dulu, kalau pulang dari kantor bapak, ayah selalu marah-marah. Tapi sekarang ayah suka ngajak main dan ngajarin aku ngaji. Darmawan terdiam. Di lehernya terasa ada yang menyesak. Ia elus kepala anak itu, lalu melangkah masuk ke masjid dengan mata yang sembab. Di dalam masjid, ia duduk dalam sujud panjang. Dalam hening itu, ia sadar, semua bermula dari 2 organ kecil yang dulu ia anggap remeh. Lidah dan hati. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, dan jagalah lidahku. Bagian 6. Darmawan tak lagi mengejar keberhasilan dunia dengan ambisi buta. Ia mengejarnya dengan kejujuran, kelembutan, dan keikhlasan. Ia memahami kini, bahwa dunia bisa dibeli dengan uang, tapi ketenangan hanya bisa diraih dari hati yang bersih. Mbah Wali Ageng pun berkata dalam satu pengajian, teko hanya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau isinya air putih, ya keluar air putih. Nggak mungkin keluar kopi. Begitu juga manusia. Kalau hatimu penuh kebencian, kata-katamu akan jadi pisau. Tapi kalau hatimu penuh cinta, kata-katamu jadi pelipur. Dan saat manusia bertemu, yang terhubung pertama bukanlah tangan, tapi lidah dan hati mereka. Maka barang siapa menjaga keduanya, dia akan menjadi jalan kesejukan bagi banyak jiwa. Karena sesungguhnya, tak akan pernah ada kebaikan yang langgeng jika lidah dan hati masih kotor. Tapi jika keduanya bersih, maka satu kalimat pun bisa jadi jalan surga.